Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, saya cek dulu panggilannya. Siapa yang sudah hadir? Masih ada yang tahu? Oke. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Ya, betul sekali. Masih ada kayaknya 3 deh. Ya, coba kita. Indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Ya, masih ada yang tahu lagi? Silakan yang di belakang. Indeks harga saham. Ya, betul sekali. Benar semua jawabannya tadi. Ya, terakhir nih, siapa yang masih ingat tujuan indeks harga? Banyak ya. Sebagai indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran nilai. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang ada? Menentukan kebijakan harga bagi pemerintah yang pada masa yang akan datang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan nih buat kita masuk ke materi hari ini, yaitu metode perhitungan indeks harga. Di mana indikator yang akan kita capai adalah mengaplikasikan metode perhitungan harga. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis metode perhitungan indeks harga dengan benar, inovatif, kreatif, dan terukur. Lanjut, metode indeks harga kreatif tidak tertimbang. Jadi ada 2 metode, yaitu metode indeks harga kreatif tidak tertimbang dan metode indeks harga Tertimbang. Kalau alternatif tidak tertimbang berarti sangat sederhana rumusnya. Ya, ini rumusnya nanti. Apa ini cara bacanya? Coba angkat tangan, ada yang tahu cara bacanya? Oke. Sigma. Nah, sigma apa? Sigma Pn per sigma P0. Wah, betul sekali. Belum saya jelaskan tapi sudah ada yang tahu ya. Iya. Luar biasa. Lanjut. Ya, kita masuk nih contoh soalnya. Bagaimana sih cara menghitung menggunakan rumus agregatif sederhana atau agregatif tidak tertimbang. Perhatikan contoh tabelnya. Di mana? Kalau boleh tahu ada yang mana sih yang dikatakan PM 2012 atau 2015? 2015. Kenapa ditahu semua? Wah, luar biasa di kelas ini. Jadi betul sekali tadi 2015 itu berarti masuk ke P. 2015 itu masuk ke P. Apa ini? Karena tergantung dari soalnya. Ternyata di soal mencantumkan bahwa yang mau dihitung adalah tahun 2015. Kalau mau sudah itu yang mau dihitung pasti yang di belakangnya menjadikan sebagai tahun dasar. Ternyata di tahun cuma ada 2 tahun. Tahun 2014 sama 2015. Mari kita coba masukkan rumusnya dengan rumus sigma PN per sigma V0. Bagaimana caranya? Kita lihat
Ini kan harga-harganya sesuai dengan rumusnya. P artinya price. Harga. Nah, betul. Jadi kita lihat dulu caranya. Karena ada kata-kata sigma, berarti kita menjumlahkan semua yang ada di tahun 2014. Kita jumlahkan juga yang ada semua di tahun 2015. Masukkanlah rumusnya. Karena ini adalah PN, maka sesuai dengan rumusnya PN, berarti nanti 2015 di atas per 2014 di bawah. Ya, kita sesuai dengan rumusnya sigma, jadi kita ambil 2300 dibagi 2200 kali 100, jadi berapa? 145. Inilah namanya indeks harga. Tapi kalau kita mau tahu berapa pengaruh perubahan dari tahun 2014 ke 2012, maka kita jadikan persentase. Yaitu berapa nak? Naik sebanyak 4,5%. Jadi pahami rumus ini? Paham. Cepat ya pahamnya. Lanjut lagi. Saya mau ambil tes dulu kemampuannya bagaimana. Ya, coba kita ambil. Kalau misalnya ini saya mau jadikan sebagai PN atau mau saya jadikan sebagai tahun yang ingin dihitung, kira-kira yang mana jadi tahun dasarnya? 2008. Ya, betul. Kalau misalnya lagi kita nanti Agus, kalau misalnya 2010 saya jadikan patokan mobil itu mana P0-nya nah yang bisa? 908. Ya, kenapa bisa begitu? Karena menjadikan dasar. Iya, betul. Dijadikan sebagai tahun Dasar. Wah, ini kelas baru satu kali itu masuk sudah paham semua. Ya, sudah itu kita masuk nih. Ada rumus lagi, inilah yang dinamakan dengan metode indeks harga gratis tidak tertimbang. Ini tadi tertimbang, ini tidak Tertimbang. Kenapa dikatakan sederhana? Perhatikan rumusnya. Tidak ada kuinya tak? Ada tidak kuinya? Tahu apa itu kui? Kuat. Ya, apa itu kuat titik? Bagaimana caranya tidak jumlahnya? Nah, kita nanti lihat tabelnya. Sudah dipahami dulu bedanya kan beda kan? Ada satu kui, ada kalau yang sederhana tidak ada. Nah, jadi ini pen apa artinya pen? Price. Price. Ini kui. Quantity. Ini nanti itu harganya dikali sama Jumlah. Ini lagi apa? Harganya dikali. Ya, harga apa? Harga dasar dikali dengan Jumlah. dasar. Kita masukkan contoh soal tabelnya. Perhatikan ini, kira-kira yang mana sebagai tahun dasar? 2014 atau 2015? 2014. Tahun yang mau dihitung pasti 2015. Setelah itu karena sesuai dengan rumusnya masuk ke PN per Quinol. Carilah kita PN mana Quinolnya ini tak? Kan sesuai dengan 0 berarti sebagai jumlah dasar. Jadi nanti 300 dikali 50. Berapa? 15.000. Nah, itu selanjutnya 350 kali 100. 35.500 dikali 200. 100.000. Ya sebenarnya itu kenapa tidak pakai ini nak dari 12? Kenapa harus pakai ini? Karena tahun Karena sebelumnya. dikali Karena sesuai masuk di rumus. Nanti kita hitung ya, berarti pakai rumus lain tak? Nah, karena beda rumusnya race player sama fast check. Sudah itu dipahami sampai sini? Jadi perhatikan rumusnya, baru kita lihat tabel, pasti kita bisa mengerjakan soalnya. Ini 50 kali mana nak? 300 kali 450 dikali 300 atau 450 dikali 300. ya betul 300 dikali 150 150 sesudah itu karena sesuai dengan rumus pakai sigma berarti dijumlahkan semua dulu baru nanti dimasukkan ke dalam rumus. Ini lagi dijumlahkan semua baru dimasukkan ke dalam rumus. Oke, ini dulu yang di atas. Ini yang di atas kemudian yang di bawah kemudian dikali 100. Kalau mau
Maksimal. Itu masuk lagi nih. Ada rumus kedua, yaitu rumus pakai metode Pascal. Gimana? Sama tidak rumusnya? Beda. Apa artinya ini ya? Indeks Indeks. sesuai dengan nama. Ini kan berarti sesuai dengan indeks. Sama rumusnya? Beda. Maka nanti sesuai lagi tabel kita masukkan. Ini contohnya. Perhatikan semua, yang mana PR ini atau ini? Yang 2000. Yang 2015. Yang mana Kuen? Ini 2015 atau 2015? 2015. Ini karena ini sesuai dengan pasti ada di soalnya 2015 yang mau dihitung, makanya dijadikan sebagai tahun dasar. Kemudian seperti tadi caranya less PR, kita cuma mengalihkan PR kali QR. Jadi 300 dikali 100, 350 dikali 100, 500 bisa tidak dikali 200? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena pasti nanti masuk rumus. Last Rumusnya orang tak? Tidak boleh begitu, harus sesuai dengan soal. Harus sesuai dengan apa yang diminta di soal. Kemudian apa lagi di bagian mana? 500. Di bagian 500 dikali 250. 50 dikali 450 dan 300 kali 100. Sesudah itu, sesudah dari hasil kalinya dijumlahkan semuanya. Nah, pakai lagi, cari lagi yang bagian bawahnya ini. Sudah, cari lagi bagian bawahnya. Sudah dicari bagian atasnya, kita cari lagi bagian bawahnya. Begitu lagi sama halnya dengan cara ini nanti penol. Berarti tahun Dasar. 200 sesuai dengan rumusnya ya. Berarti 200 dikali 100. 300 kali 500 kali 250, 100 kali 4 200 kali 100 bisa tidak 200 kali 50? Tidak. Bisa, harus dikalikan sesuai dengan rumusnya. Sesudah itu kita jumlahkan seluruhnya, masukkanlah ke dalam rumus. Caranya setelah didapat sigmanya, jumlahnya, maka masukkan ini 242.500 dibagi 240.000 dikali 100. Jadi berapa ini nak? Berapa kenaikan harganya? 100. Betul sekali. Mas 1,0%. Oke, dipahami sampai sini? Paham. Luar biasa. Ya, kita masuk ke bagian RKPD untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian dalam sekali, menerima paham. pembelajaran. Siap semua? Saya bagikan RKPD-nya ya. Iya, Bu. Dibaca petunjuknya. Jadi paham. Siapa yang belum dapat? Semua ada data yang telah ditampilkan di RKPD-nya, di mana di situ ada tabel, ada 2 tabel. Nanti kalian disuruh untuk mengerjakan metode agregatif terbuka dan metode agregatif tidak terbuka. Coba lihat tabel 1 nah, silahkan dikerja. Kalian belum ada yang jadi mengerti?
Tiga. Ada kendalanya? Oh ya, silakan dilanjut. Sudah berapa nomor di kerjaan? Sudah nomor 3 ya? Cium ya. Ulang dulu. Sudah, Bu. Kita masuk ke sesi diskusi. Untuk menjawab soal nomor 1, saya acak ya kelompok pertama, yaitu kelompok 3. Silakan presentasikan jawaban nomor selanjutnya. Nomor 1 putih. Berdasarkan data di atas, sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100 yaitu sama dengan 21.000 dibagi 17.000 dikali 100 yaitu 123,53 atau 23,53%. Jadi ada kenaikan harga pada tahun 2010 yaitu 23,53%. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi? Nah, kelompok 1 setuju atau tidak? Setuju. Kelompok 2? Setuju. Kelompok 5? Setuju. Kelompok 4? Setuju. Kelompok 6? Setuju. Setuju. Ya, berarti ya, memang betul jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kita lanjut. Saya ajak lagi yang menjawab soal nomor 2 untuk tabel 2. Buka kelompok 2. Berdasarkan data indeks harga tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode last player dan metode Kasper, indeks last player 2019 sigma PN kali PO per sigma PO kali PO adalah 1.332.800 per 1.114.250 dikali 100% sama dengan 119,61%. Jadi terjadi kenaikan sebesar 119,61%. Kayaknya salah pas selanjutnya ada kenaikan 19. Betul. Tapi kalau dijadikan presentasi berarti 19,61%. Ya. Bagaimana menurut kelompok 1? Kalau dipersenkan menjadi 19,61%.
menggunakan rumus indeks pasca 2019 dengan rumus sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100% dengan nilai 156.900 bagi 1.586.900 bagi 1.128.000 kali 100% dengan jumlah 102,49%. Ya. Bagaimana? Ada kelompok lain yang menanggapi? Oh, beda Saya bedanya. memiliki jawaban berbeda. Oh ya, silakan. Kelompok 3. Berdasarkan indeks harga tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode indeks pasca yaitu sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100 yaitu 1.586.900 dibagi 1.326.328.000 dikali 100. Saya mendapat hasil 119,49%, bukan 102,49%. Bagaimana? Bagaimana dengan kelompok lain? Nak? Kelompok 5 sama? Kelompok 4? Kelompok 6? Oh, jadi sebenarnya yang benar adalah kelompok 3. Salah jawabannya kelompok 1 tadi. Benar ya? Silakan menjawab soal nomor 4. Variasi yang kami dapat indeks Las Peres sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100 hasilnya 1.216.000 dibagi 1.114.250 rupiah dikali 100 hasilnya 109,13. Ada kenaikan sebesar 9,13%. Bagaimana kelompok 1? Sama jawabannya berbeda. Kelompok 2? Sama. Wah, sama-sama karena memang jawabannya sudah benar. Beri aplaus dulu. Kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan menjawab soal nomor 5. Baik. Indeks sigma PN kali QN per sigma PO P0 kali QN kali 100. Hasilnya 1.339.300 rupiah per 1.226.650 rupiah kali 100 dan hasilnya 109,18. Jadi ada kenaikan yaitu 9,18%. Ya, bagaimana kelompok 2? Sama atau beda? Kelompok 1? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Sama. Semua? Sama. Benar-benar jawabannya beri aplaus dulu kelompok 6. Ya, jadi siapa
per sigma P0 dikali 100. Kemudian yang kedua yaitu metode indeks harga adjektif tertimbang. Ini pula terbagi menjadi dua metode, yaitu metode Nash-Virus dengan rumus IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Kemudian metode berikutnya yaitu metode Pascal, yaitu IP sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dua, ada metode dasar yang tertimbang dengan metode adjektif tertimbang. Dengan tertimbang kita pakai rumus, space dan pastel.